belum bunyi. Ribet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Wa DKM dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai, mohon izin pada kesempatan tausiah subuh kali ini menyampaikan topik 10 prinsip-prinsip akidah yang semestinya kita pahami. Yang pertama, mengapa Rasulullah berdakwah di Mekah lebih lama daripada berdakwah di Madinah? Ya. Usia Nabi itu 63 ya. Diangkat menjadi Rasul umur 40. Lalu 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Ngurusi apa itu? Ternyata hanya ruang lingkupnya itu adalah persoalan syahadatain, ya, persoalan tauhid, persoalan iman, persoalan akidah. 13 tahun bayangan. Itu nggak ngajinya nggak kayak gini modelnya. Ngajinya intens tiap hari. Bahkan kalau ada sahabat yang nggak ngaji, maka dia malamnya itu muzakarah, apa yang disampaikan Rasul tadi pagi. Tiap hari 13 tahun cowok itu. Lah kita seminggu sekali kadang-kadang nggak datang. Dan gurunya meriang lagi. Apalagi di SD, SMP, SMA lah agama 2 jam seminggu lagi. 2 jam itu bukan 2 jam full, 1 jam itu kan bisa 40 menit, 30 menit. 1 jam lah anak-anak kita dapat agama. Itu kalau gurunya fit, gurunya masuk, lagi nggak menstruasi misalnya. Ya bagaimana input yang kita dapat. Rasul 13 tahun ngurusin syahadat saja. Maka diapain pun Rasul sabar. Karena sedang apa? Nanam pondasi, lagi nanam dasar. Ya, 13 tahun. Baru setelah Madinah kan turunlah tentang ayat perintah sholat, zakat, puasa, haji di Madinah itu 10 tahun. Tidak mungkin nggak ada ibrah, nggak mungkin nggak ada pelajarannya ini, mustahil. Perjalanan Nabi itu kan semuanya pelajaran. Dari mulai beliau mengembala kambing. Kenapa beliau mengembala kambing? Ya karena kambing itu ibaratnya adalah kita manusia. Apa ciri pengembala yang baik katanya? Ciri pengembala yang baik adalah paham betul suara kambing. Antara kambing lapar sama kambing mau dinikahin. Bapak bisa nggak bedain? Berani taruhan sih Bapak. Lagi gak paham kita mah. Nah kalau tukang aman paham. Ini kambing kejepit pintu sama kejepit pengen nikah itu lain, itu suaranya. Nah Nabi tahu apa? Nabi itu menggalak paham betul tentang itu. Untuk apa? Nanti diaplikasikan bahwa umat itu karakternya lain-lain, warna kulitnya juga beda-beda, budayanya lain, unsur patriarki di keluarganya. Jadi beliau harus menghadapi semuanya itu. Maka pemimpin yang baik itu pemimpin yang tahu perasaan rakyatnya dan tahu suara yang disuarakan. Jangan yang disuarakan kagak didengar, yang perasaan juga kagak dirasa. Itu namanya belaka ciprut kalau bahasa sono mah. Nah, jadi kenapa Nabi kok dakwah di Mekah 13 tahun? Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah urusan akidah itu harus menjadi concern umat Islam.
Kita kan belajarnya sungsang Pak, akidah dilampaui langsung ibadah ke akhlak. Ya akhirnya apa? Agama semua sama, padahal dia kiai. Ya itu karena tadi persoalannya, problemnya. Ya. Kalau dia urut dari mulai seperti Nabi itu, aku udah ditanamkan luar biasa. Maka saya dulu waktu ngajar di Mercubuana itu, ini saya pengen nih 4 semester nih akidah terus nih mahasiswa nih. Kayaknya rada lumayan kayaknya ya. Ini 2 SKS, 4 tahun 2 SKS. Ya kalau dosennya tadi masuk terus, mahasiswanya masuk terus. Jadi jamaah yang saya muliakan, mengapa Rasulullah itu dakwah 13 tahun masalah akidahnya? Karena akidah itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang signifikansinya itu amat sangat harus diperhatikan oleh kita umat Islam. Sampai-sampai kemudian juga Allah berfirman di surat ayat 24-25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha bis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ya, luar biasa ini ayat. Alam tidaklah taro kamu melihat, memperhatikan, menganalisa kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan, bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu. Kenapa kok Allah mengatakan kalimat di dalam Quran? Emang apa pentingnya kalimat? Loh, kalimat itu penting Pak. Kata-kata itu penting Pak. Ya. Dan namanya kata-kata itu faktornya banyak, tergantung siapa yang mengatakan, apa isi kata-katanya, situasi dan kondisinya, apakah tepat kata-kata itu diucapkan. Ada yang bilang, kenapa sih ngucapin Natal aja nggak boleh, kan cuman kata-kata. Loh, justru karena kata-kata itu penting. Bapak misalnya mohon maaf ya, marah sama istri, lalu bapak bilang begini, pulang sono kamu ke rumah mak kamu katanya. Bapak ada niat di hati, maaf Pak, 3 bulan bapak nggak boleh campur sama istri. Ya, karena idahnya nikah ruj itu 3 bulan. Bagaimana kalau mau campur? Passwordnya dulu. Apa passwordnya? Mama, AA balik lagi sama mama, boleh. Atau yang komplit, mama, bapak, abang, AA, emas, kembali kepada mama. Dipegang keningnya, cup. Nah itu komplit lagi. Yang lebih komplit lagi, jam 11 malam, listriknya mati. Pak Haji udah lupa. yang muda nyetrum. Antum kan masih muda kayak saya. Kalau Pak Haji udah lupa udah. Kakinya udah mau habis. Jadi kata-kata itu kan penting kan? Hanya kata-kata 2 kata, pulang kamu ke berapa kata pulang kamu. Tapi ada niat di hati. Gak boleh kita campur. Udah ditalak itu istri kita. Atau sederhana lagi, itu depan kan ada apa Giant masih ada nggak Giant? Udah almarhum ya. Innalillahi wa inna ilaihi kemana itu sih? Itu kan kalau di mall itu ada fried chicken, ya kan? Makan ayam gitu, makan daging kambing atau ayam. Hanya karena kata-kata Bismillah halal. Kalau nggak ada Bismillahnya, biar kata kecapnya sama sausnya legitnya kayak apa juga, lah kagak boleh. Lalu apa? Lah belum halal. Cuman karena 2 kalimat Bismillah, 1 kata Bismillah, waktu nyembelihnya jadi halal. Kan begitu. Ini juga ucapan sama. Ya, selamat hari Natal misalnya. Itu ucapan doang. Ya tapi itu kata-kata. Kalau begitu kita minta balik dong. Oke,
saya ucapin selamat hari Natal kepada Anda wahai saudaraku sebangsa, tapi tolong Anda ucapkan kepada saya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kira-kira mau nggak? Kira-kira teman kita mau nggak, Pak? Lah ogah amat gua ngucapin itu, berarti gua ikut lu dong keyakinannya. Ya sama, saya ngucapin kelahiran Tuhan Anda juga. Ya kalau kita agak hati-hati nih, tapi kan di hati mah nggak munafik ente, ngucapin tapi hatinya nggak nyambung. Ya. Jadi jemaah yang saya muliakan, alam tara kaifa darabul mathalan kalimatun thayyibah. Kata-kata itu penting. Kasyajaratin thayyibatin. Kata Allah, kata-kata yang baik itu seperti pohon yang baik. Nah, dijelasin sama Allah bagaimana prototipe atau karakteristik pohon yang baik. Kata Allah di situ, asluha thabitun. Akarnya kuat menghujam ke dalam tanah. Lah pohon yang baik itu kan yang begitu. Jangan kayak pohon yang di Cikokol kemarin ada pada tumbang. Mana ada mobil R3 plat merah lagi, mencret mobil itu ketimpa. Pada tumbang. Faktornya salah satunya adalah pohon itu tumbang, ya akarnya nggak kuat. Makanya ada partai yang melambangkan pohon apa? Pohonnya kuat. Dedemitannya nggak bisa merobohin. Dulu tuh pohon apa namanya itu? Ya pokoknya tahu lah ya, pohon lah ya, kuat banget katanya itu. Tapi memang itu betul tuh, filosofinya benar sampai sekarang itu. Waktu 98 bubarkan partai ini, enggak sampai sekarang hebat lagi tuh, konsolidasi lagi. Bahkan sekarang mereka ingin kembali. Luar biasa memang filosofinya itu pohon yang baik. Itu akarnya menghujam ke dalam tanah. Wa far'uha bis-sama, cabangnya menjulang ke langit. Maksudnya akar itu apa tadi maksudnya? Akidah. Kalau orang akidahnya kokoh kuat, apapun yang terjadi, fitnah zaman apapun yang terjadi, mau dajjal kecil, dajjal sedang, dajjal gede, iman gak pernah goyah. Karena nanti mohon maaf Pak, 2/3 ketika dajjal turun, umat Rasulullah itu ikut dajjal. Ya, itu hadisnya sahih itu. Bayangkan. Ya kalau sekarang dajjal kecil lah. Kan banyak kan sekarang orang-orang yang terkontaminasi pemikiran-pemikiran filosofi dajjal itu. Nah kemudian tukti ukula kullahin bi ini rabbiha, ya, setiap musim itu pohon yang baik itu akarnya kuat, cabangnya menjulang, setiap musim dia mengeluarkan buahnya, maksudnya bermanfaat hidupnya karena akidahnya tadi. Jadi prinsip akidah yang pertama adalah mengapa Rasulullah berdakwah 13 tahun intens di Mekah, gak ngurusi apa-apa, belum ada perintah sholat, belum apa, karena akidah itu urusan yang sangat penting buat kita. Itu satu. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah lintas keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Internal sesama muslim, lana a'maluna walakum a'malukum. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Lihat asbabun nuzulnya. Saking puyengnya orang-orang kafir Quraisy menghentikan dakwah Nabi, sampai mereka pada satu titik bahwa mendingan kita nego aja sama Muhammadan. Dipilihlah jubirnya yang keren, yang bagus, yang kalimatnya cakep, menghadap Rasulullah. Pertama menghadap pamannya dulu, lalu menghadap Rasulullah langsung. Intinya mereka nego. Wahai Muhammad, ngapain kita berantem mulu sih? Ngapain sih kita konfrontasi mulu, kontraksi sosial mulu? Udahlah kita ciptakan supaya kondusif, harmonis. Kita ciptakan cara beragama yang win-win solution lah, kira-kira begitu. Jadi begini Muhammad, sehari boleh, seminggu boleh, setahun juga boleh. Hari ini kami menyembah Tuhan kamu, tapi besok Anda menyembah Tuhan kami. Kan enak tuh, aman tuh, damai, kondusif, harmonis.
Nabi gak jawab. Yang jawab siapa? Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, kata Allah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Yang ngomong kafir siapa? Allah. Allah udah ngomong kafir, itu ada yang bilang jangan ngomong kafir. Lah yang ikut siapa? Kafir itu definisi sederhananya apa, Pak? Orang yang tidak mau bersahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Orang yang tidak mau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kapernya boleh apa saja. Boleh orang Hindu, boleh orang Buddha, boleh orang aliran kepercayaan. Pokoknya kalau nggak mau syahadatain tadi, ya mohon maaf, berarti Anda orang kafir. Ya. Kata Allah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Katakan, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Demikian juga kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ujungnya, lakum, bagi kamu kalian, dinukum, keyakinan kalian, agama kalian, waliyadin. Dan bagi kami adalah keyakinan dan agama kami. Ini kurang jelas apa sih ya? Kayaknya jelas bener ya. Kalau bahasa orang Jelupang mah negla bener ini. Pakai disamar-samarin. Aduh, walau udah akhir zaman kali ya. Nah itu untuk yang lintas keyakinan, prinsipnya itu lakum dinillah. Bagaimana internal sesama muslim? Ada juga prinsipnya, namanya lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal kami, amal anda, jamaah kami, jamaah kami, jamaah anda, ormas kami, ormas kami, ormas anda. Saya menghormati ormas anda, saya menghormati jamaah anda, saya menghormati keyakinan pemahaman keagamaan anda. Kita saudara. Apalagi sesama ahli sunnah wal jamaah. Dan ini memang prinsip ini diletakkan kepada sesama ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu siapa, Ustaz? Jangan nyebut generiknya, tapi kriterianya. Kan udah hafal kriteria ahli sunnah wal jamaah ya Pak? Udah hafal belum Pak? Lupa ya? Ya sudah, kalau belum ngopi ya wajar be lupa mah. 10 kan kriteria ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada ini berarti ahli sunnah wal jamaah, maksudnya gitu. Supaya nggak ada mengklaim kami paling ahli sunnah, kami paling nggak usah. Yang penting ada 10 ahli sunnah. Apa Pak? Masih kan? Rendah hati ya orang sini ya, bukan main. Rendah hati plus ada lupa ya. Satu, Allah Tuhan kita. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. 2, Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul kita terakhir. 3, Al-Quran, kitab suci kita. 4, kiblat kita Ka'bah. Kalau kiblatnya Al-Qum, berarti bukan ahli sunnah wal jamaah itu. 5, rukun Islamnya 5. 6, rukun imannya 6. 7, menerima ijma ulama. Kalau di Indonesia menerima fatwa MUI. Yang ke-8, menerima kias, ya, analogi hukum yang ada di Quran. Misalnya yang diharamkan kan di Quran cuma khamar, tapi sesuatu yang memabukkan haram. Contohnya sabu-sabu ya haram karena dia bagian dari khamar, bukan itu kias. Kemudian yang ke-9, memuliakan semua sahabat. Kalau orang-orang Syiah kan nggak semua sahabat, kalau ahli sunnah memuliakan semua sahabat. Kemudian yang ke-10, memuliakan semua ulama, apalagi ulama-ulama besar kayak Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama mustahidin. Kita muliakan. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada 10 ciri ini, ya ahli sunnah wal jamaah. Kapernya boleh apa aja. Boleh NU ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah ahli sunnah wal jamaah. Persis ahli sunnah wal jamaah. Al-Wasliyah ahli sunnah wal jamaah. Matlaul Anwar ahli sunnah wal jamaah. Hubbul Watan ahli sunnah wal jamaah. FPI ahli sunnah wal jamaah. Hidayatullah ahli sunnah wal jamaah. Hidayatullah Dewan Dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dan masih banyak yang lain.
Yang bukan apa Ustaz? Ya tadi Syiah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Dia Eden, Haji Musadeh, itu bukan. Nah, itu prinsip secara internal umat Islam. Tapi secara lintas keyakinan lakum dinukum waliyadin. Itu prinsip yang kedua. Ya. Prinsip yang ketiga, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Al-Fatawa Al-Waqi'iyah, kalau bahasa kitanya fatwa kontemporer kekinian, beliau mengatakan bahwa la tadkhul khamsyata asya, ya, jagalah keyakinan kalian dengan la tadkhul, tidak masuk khamsyata asya, pada 5 zona, 5 area, 5 wilayah terkait relasi kita dengan orang-orang di luar. Tapi urusan sosial kemasyarakatan, bareng-bareng kerja, bahkan urusan bisnis pun boleh, tapi kelima jangan. Apa saja itu? Satu, menyangkut perkara akidah. Menyangkut perkara akidah, kita nggak boleh masuk ke area mereka. Nah, tinggal pertanyaannya, tanggal 25 itu wilayah apa bagi saudara-saudara kita yang mereka yakini? Ya, saya kira Bapak juga udah tahu lah, nggak usah dibohongi, juga udah tahu ya. Ini perkara penting buat saudara kita ini, karena mereka semua sepakat kalau ditanya apa sih perayaan 25 Desember itu, ya, mereka mengatakan itu kelahiran Tuhan kami. Oh, berarti ini wilayah akidah. Ya Pak, wilayah akidah. Al-Maidah 72-nya laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 unsur. Allah yang ngomong. Ini bocah ini juga tahu nih ayatnya, lam yalid walam yulad. Ayat apa itu Tom? Surat apa Tom? Tom. Si entong ini. Lam yalid, Allah tidak beranak dan tidak. Ini kan asbabun nuzul surat Al-Ikhlas itu apa? Itu orang kafir nanya, Tuhan kamu apa sih? Muhammad, Tuhan kamu tuh bagaimana sih? Katanya itu. Nanyain Tuhan mulu. Dijelasin sama Allah. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan. Lah mau diputer-puter kayak apa juga ya enggak, tetap aja. Orang 25 itu maknanya kelahiran Tuhan, mau disamarin kayak apa juga susah lah. Berarti ini wilayah akidah, berarti gak boleh masuk kita ini. Yang kedua yang gak boleh masuk adalah terkait dengan orang lain, keyakinan lain, adalah urusan ibadah. Urusan ibadah gak boleh ikut campur. Udah nih ibadah siapapun gak boleh ikut campur. Tapi kan kita jagain, ada polisi. Memang ente polisi apa? Polisi kan digaji negara untuk menjagain rakyatnya. Ente siapa? Udah biarin aja mereka. Yang ketiga, wilayah yang tidak boleh kita masuki adalah wilayah syiar-syiar. Kan masing-masing agama punya syiar ya Pak? Suka menonton film India nggak Pak? Aja. Berarti nggak kenal Mithun Chakraborty dong, sama Kumar Gaurav, Cetendra Dharmendra, Anil Kapoor, Shakti Kapoor, Amitabh Bachchan, Mithun dari Chakraborty, Amir Khan, Salman Khan, nggak kenal ya? Syukur nggak kenal. Karena kelamaan kalau untuk film India mah 2 jam seperempat. Ustaz kok tahu? Saya pernah nonton ya, film India. Itu kalau di film India itu hampir kalau nggak semua sih itu pasti akan muncul simbol-simbol syiar Tuhan, simbol-simbol agama tertentu, ada kan? Itu syiar. Ya saudara kita yang Hindu itu, yang salib itu syiarnya siapa? Umat Nasrani. Nggak boleh kita ikut-ikutan, bagi pakai syiar mereka. Kita kan biasanya syiarnya apa? Bulan bintang, biasanya begitu. Biasanya begitu. Mereka juga nggak bakal mau pakai bulan bintang. Agnes Monica pakai bulan bintang bukan?
Celine Dion pakai apa Celine Dion? Hah? Oh, Pak ketawa kenapa Pak? Dikira nggak kenal Pak. Lah karena Angelina Jolie kenal. No, istrinya Brad Pitt. Kalau ditimbang Dewi Persik mah ya kenal bener lah. Jadi jamaah yang saya muliakan, syiar nggak boleh kita masuki, kata Profesor Yusuf Qaradawi. Nggak usah genit lah. Yang keempat, wilayah ritual-ritual khusus. Kalau di Islam ada namanya akikah, ada yang namanya selamatan. Mereka juga punya, jangan masuk. Jangan wilayah ritual-ritual itu dibawa ke masjid, di masjid nyanyi kidung misalnya. Lah malaikat keder. Lagu apa ini ya kata malaikat di masjid? Sholawat dimasukin ke gereja misalnya. Lah bagaimana jadinya ini? Jadi gado-gado. Salah tempat itu. Itu ritual-ritual nggak boleh masuk ke wilayah itu. Nah yang kelima adalah doa-doa khusus. Kan biasanya mohon maaf ya, kalau ada pengajian kan kita ada doa terakhir kan gitu ya. Di semua agama juga kalau biasanya kalau udah terakhir itu ada doanya Pak. Itu pendeta yang paling hebat tuh doanya pendeta Gilbert. Kenal nggak Pak? Kenal nggak Pak? Iya takut kenal lah temen jangan. Itu kalau doa mantep itu. Ya saya juga karena sudah dengar, pengen tahu. Oh ya doanya begini. Yakin betul gitu. Nggak boleh masuk wilayah itu. Yang lain silahkan urusan sosial kemasyarakatan, bisnis, kerjasama. Memang Islam itu menganjurkan seperti itu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 zona 2 wilayah yang kita jangan masuk ke situ. Toleransi yang sesungguhnya. Yang keempat, prinsip akidah itu ada di dalam kitabnya Syekh Syed Hawa Al-Islam. Beliau mengatakan begini Pak, kanatil muftiratil ibadah wa kanatil muftiratil sahadah. Jadi ada yang membatalkan ibadah, tapi juga ada yang membatalkan syahadat. Pak Haji, yang batalin sholat apa? Contohnya, nah itu tahu. Bang, yang batalin puasa, kalau kagak sengaja nggak apa-apa Bang. Kalau bangun tidur makan 2 piring nggak apa-apa. Makan dengan aja. Lah kalau kagak sengaja makan 3 piring sampai piring-piring juga nggak ngapa-ngapa. Udah selesai makan baru ingat puasa, rezeki. Tapi jangan disetting. Yang batalin puasa ada, yang batalin sholat ada, yang batalin syahadat sekarang pertanyaan saya, ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang duluan. Ada 20 dalam kitab Al-Islam itu. Nah ini yang jarang disampaikan ke anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nggak ngerti. Jangan salahin anak-anak kita karena mereka nggak diajarin. Nah kan tadi belajarnya langsung ibadah, pikir langsung ke akhlak, akidahnya dilompatin. Ya jadi anak-anak kita bingung, boleh nggak nih kita kalau tanggal 14 Februari merayakan kalau mereka langsung diceramain domelin, lah mereka nggak ngerti, nggak belajar akidah. Maka penting sekali akidah. Salah satu yang membatalkan syahadat tentu syirik. Yang kedua, mengangkat pemimpin kafir dan dia ridho dengan kepemimpinan yang orang kafir itu batal syahadat. Ya. Yang ketiga, tidak mengatakan orang kafir itu kafir, batal syahadatnya. Lah orang jelas tidak bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Kok tidak bilang dia bukan orang kafir, orang apa? Non muslim. Emang Allah nyebutnya non muslim. Kul ya non muslim, ada nggak ayat begitu? Ada. Oh, ada 20 itu. Luar biasa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kata Syekh Syed Hawa, ajarkan anak-anak kita yang membatalkan sholat, yang membatalkan puasa, tapi juga yang membatalkan syahadat. Nah diantaranya tadi
tidak mengatakan orang kafir itu kafir, atau mengatakan ini juga batal syahadatnya. Semua pemeluk agama umatnya masuk surga, batal tuh syahadat kita. Lah kalau batal puasa malah tinggal puasa lagi, tak istighfar. Batal sholat, ya sholat lagi baik. Lah kalau batal syahadat, nggak nggak ngerti, harus syahadat lagi. Taubat dan syahadat itu penting. Ya. Tapi ini kitab Al-Islamnya Syekh Hawa ini nggak populer di Indonesia. Karena sekali lagi tadi kita belajarnya tadi langsung fikih ke akhlak, ini dilewati. Ya. Sehingga kalau saya lihat kok ada kayak ngomong begitu, semua umat masuk surga, wajar orang dilewatin akidahnya. Siapapun bisa seperti itu outputnya. Jangan kata kiai, jangan kata anak remaja, kiai aja bisa ngomongnya seperti itu. Kenapa ada ucapan misalnya Tuhan itu bukan orang Arab? Saya yakin, jangan salahkan beliau nggak sempat belajar akidah. Saya yakin itu orang yang belajar akidah, urut belajarnya akidah dulu, baru nanti fikihnya, baru nggak bakalan Pak. Ada kalimat yang mendegradasi kemuliaan Allah yang luar biasa, gak bakalan keluar di lisannya. Dunia ini di mata orang yang punya akidah baik itu setetes, di mata Allah sebutir saja. Apalagi 200 miliar galaksi di sana, bumi kita aja seuprit. Nah kalau bumi seuprit, kira-kira celupang semana Pak? Ayo tebak. Udah coba itu. Jadi jamaah yang saya muliakan, Syekh Hawa mengatakan kanatil muftiratul ibadah, ada yang batalin ibadah, wa kanatil muftiratil syahadah atau akidah, ada juga yang membatalkan syahadat atau membatalkan akidah. Cuman yang batalin syahadat, batalin akidah kagak populer, padahal ini penting luar biasa. Kira-kira begitu. Itu yang keempat. Ahlan wa sahlan Ustaz Wahid. Yang keempat, prinsip-prinsip akidah adalah ada namanya qiyasul iddah. Apa itu? Analogi iddah. Begini maksudnya. Kalau ada si Tuti meninggal, nah si Tuti aja biar gampang ya. Si Tuti meninggal, suaminya namanya si Miun meninggal. Tuti lagi haid, si Miun meninggal. Pertanyaan saya, si Tuti boleh kawin setelah berapa bulan? Yang boleh pulang, yang bisa boleh pulang duluan? Ayo bang. Tuti boleh kawin lagi setelah berapa hari nunggunya? Hah? Yang meninggal suaminya si Miun. Si Tutinya lagi haid. Bapak selesai. Ini suka kejebak ini. Leceh amat si Tuti lalu lah. Ilok. Kagak. Berarti nggak boleh pulang ya. Kesalah ini jawabannya. Jawabannya adalah si Tuti kudu nunggu 4 bulan 10 hari. Nah lu urusan begini aja, kita kagak hidup ini urusan begini, ribet ini. Lah kan tetangga ada yang meninggal, bawa itu lagi lu orang kagak yang meninggal. Si Markona, si Dewi kan ada yang meninggal. Jadi si Tuti boleh nikah lagi sama si Mian, tunggu 4 bulan 10 hari. Logikanya ketika si Tuti ditinggal sama Simun lagi haid, mestinya logikanya ketika udah suci kan udah bersih lah, boleh kawin, logika kita. Tapi Allah kagak pengen begitu, pengennya 4 bulan 10 hari. Ada apa ini hikmahnya? Hikmahnya urusan an-nasl, urusan rahim itu Allah pengen sebersih-bersihnya supaya tidak ada terkontaminasi antara suami lama dan suami baru. Urusan keturunan saja Allah pengen sebersih-bersihnya, apalagi urusan akidah.
Nah, itu maksudnya. Lebih bersih dong mestinya. Tauhid itu lebih bersih. Akidah itu harus lebih bersih. Lah kok orang banyak gampang-gampangin, ngenteng-ngentengin, ngeremeh-ngeremehin urusan akidah. Dalam hati saya, ini belajarnya sungsang, nggak akidah dulu, langsung kepikir, langsung ke akhlak, tasawuf. Akhirnya tadi suka terjadi seperti pernyataan yang anomali. Kiai tapi ngomong umat semua agama masuk surga. Nah, itu membatalkan syahadat. Tapi nggak sadar, bahkan merasa tidak salah. Saya maklum betul itu. Orang-orang liberal itu problemnya di situ. Sungsang cara belajarnya. Mestinya akidah dulu. Nah, jadi logika atau kias iddah ini bisa kita ambil sebagai sebuah ibrah. Urusan persoalan rahim saja Allah ingin sebersih, apalagi urusan akidah yang apabila dilanggar konsekuensinya berat. An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang mensekutukan Allah itu gak diampuni kalau dia sampai mati tidak taubat. Mohon maaf, la yahbatanna amalukum, amalnya gak ada yang diterima. Ya orang syirik. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6, prinsip akidah itu adalah tasammuh walakin la mutaharrirah. Kita harus dan wajib toleransi dengan semua pemeluk keyakinan yang lain, tapi jangan mutaharrirah. Apa mutaharrirah? Liberal kebablasan, sehingga nyampur-nyampurin, gadong-gadoin. Tadi yang wilayah zona kata saya Sukodoi dicampur-campurin. Yang minum Uvia kayak saya ini, saya kan Uvia lagi minum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Seumpama Pak Wahid bawa kopi, ya saya tidak mungkin air UV ini saya campurin ke kopinya Pak Wahid. Saya tidak toleran namanya. Ya biarkan saja Pak Wahid minum kopi, saya minum Uvia. Yang penting sama-sama minum. Nah, jadi kalau tasamuh itu kewajiban, harus. Karena kita tidak bisa, jangankan kita, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Nabi saja ditegur sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta Muhammad, kamu tidak bisa berikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, maksudnya Abu Thalib. Walakin Allah la yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang berikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Artinya toleransi itu tadi. Kita hormati betul, kita hargai betul. Silahkan keyakinan Anda itu, karena kami manusia, sesama manusia tidak bisa berikan hidayah. Tapi jangan nyampur-nyampurin, maksudnya begitu. Itu namanya liberal. 6 itu. Yang ke-7, la ittisala al-aqidah ila al-ghulu. Tidak ada kaitan antara akidah dan radikal, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kalaupun seolah ada hubungannya, ada yang hubung-hubungin. Nah, kuis lagi. Siapa manusia yang pertama kali mengucapkan kata radikal? Yang bisa boleh pulang. Yang jelas bukan orang Cilupang, orang Inggris. Inggris kalau dari Cikokol ngulon ke bandara. Siapa yang pertama kali mengucapkan kata radikal, Pak? Namanya adalah James Charles Fox, ilmuwan politik Britania, Inggris. Tahun 1779 dia mengatakan reformasi birokrasi radikal. Dia menginginkan pemerintahan Inggris itu direformasi. Tahun 1700 Pak kata radikal diucapkan. Kenapa sekarang jadi terkenal benar?
orang berakidah, orang yang insya Allah paling toleran menurut saya. Yang akidahnya kuat, insya Allah orang yang paling toleran. Jadi tidak ada hubungan akidah dengan radikal. Yang ke-8, kuwatul aqidah fihi kuwatur rahmah. Ketika ada akidah yang kuat, insya Allah di dalamnya juga ada rahmat yang kuat. Siapa orang yang paling akidahnya kuat? Rasulullah. Bagaimana Rasulullah rahmatnya? Luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cuman di framing, di stigma orang yang akidahnya kuat itu seolah-olah radikal, keras. Saya penasaran Pak, kalau Habib Rizik saya sudah sering mendengar ceramah beliau, mendengar testimoni tetangga beliau yang Kristen, betapa beliau sangat baiknya luar biasa kepada tetangganya yang Kristen. Itu saya sudah paham. Tapi yang saya menarik adalah Habib Bahar. Kemarin diwawancarai oleh Pak Karni Ilyas di podcastnya itu. Dari awal sampai terakhir saya dengarkan dengan seksama. Bagaimana sih sebenarnya isi pemikiran fikroh beliau itu bagaimana? Bagaimana akhirnya beliau? Subhanallah, saya kagum sama beliau. Betapa lembutnya beliau. Beliau rangkul semua orang-orang yang di penjara, yang non muslim, yang semuanya dirangkul, disayangi sama beliau, jadikan murid semua sama beliau. Dia tempat konsultasi semua napi-napi yang ada di lapas itu, dan beliau sangat toleran sekali. Bahkan beliau mengatakan sebelum beliau datang katanya ini suka ada friksi antara yang muslim dan non muslim. Beliau satukan itu, tidak boleh sesama anak bangsa. Terus dia bilang apa? NKRI harga mati di dada saya, merah putih ada di sini. Karena ilah sampai bengong, tapi anda kok di framing? Ya kan, ya tadi ya, framing itu yang jahat Pak. Orang kayak Habib Rizik itu lembut sekali sebenarnya hatinya. Dia sangat menghormati, menyayangi bahkan non muslim. Habib Bahar juga sama. Ya, makanya framingnya adalah orang moderat itu adalah orang yang rahmat, itu orang yang dekat sama non muslim. Lah ini kalau begini caranya bertentangan dengan surat Al-Fatih ayat 29. Walladzina ma'ahu, orang yang bersama Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar, tegas sama orang kafir, ruhama'u bainahum. Ini yang benar. Tapi di Indonesia berkebalik. Yang begini yang kagak beres katanya. Lalu di-framing lah tadi. Ya. Maka dia bilang, saya dilaporin lagi katanya. Gara-gara mengkritisi Pak Kasad ya. Dia bilang apa? 1000 orang lapor saya siap. Ya, karena saya mengatakan berdasarkan ilmu, dia jelaskan dalilnya. Mengapa tidak boleh orang laisa kamitslihi syai', mempersamakan Allah dengan manusia. Yang laporin ya itu lagi baik. Bola kaciprut dah, ampun dah. Gelar Habib ya tuh, saya kadang-kadang suka nangis ya. Ngapain ente nyari apa? Dunia cuma setetes ya Allah. Tapi antum nanti dihisab, ditanya oleh Allah, kenapa anda justru melaporkan sesama mukmin yang harus anda kasihi, sementara anda begitu ramah dengan orang yang tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan? Kenapa? Pasti itu di situ dihisab. Ya Allah alam, memang masanya kali ya seperti ini ya. Subhanallah. Yang 9, sinkretis no, pluralis yes. Keberagaman sunatullah kita harus terima. Sinkretis menyatukan keyakinan no. Kan tadi prinsipnya udah jelas. Apalagi Al-Imran 19-nya inna dina indallahil Islam. Maka seorang muslim ucapannya yang benar apa? Negara kita yang kita cintai mengakui 6 keyakinan, tapi Tuhanku Allah maaf hanya mengakui 1 agama. Itu yang benar. Jangan semua sama semua benar.
Yang terakhir yang ke-10 prinsip akidah itu adalah tawazun, keseimbangan, balancing. Al-Qasas 77, wattaqi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang sudah Allah karuniakan kepadamu untuk kepentinganmu di akhirat, tapi bagianmu di dunia jangan dilupakan. Ini namanya keseimbangan. Demikian jamaah yang saya muliakan, 10 prinsip-prinsip akidah yang sepatutnya kita pahami. Mudah-mudahan menjadi bagian dari referensi buat kita mensikapi lintas keyakinan dengan siapapun adanya. Jadi kesimpulannya, hari ini biarkan saudara kita melaksanakan hari besarnya dengan hikmat. Kita tidak perlu mengganggu mereka, tidak perlu mencampuri syiar mereka, tidak perlu kemudian mengucapkan sukacita apa yang diyakini mereka. Itulah bentuk toleransi yang sebenarnya, dan tidak perlu menjaga-jagain mereka karena sudah ada aparat yang memang bertugas untuk menjaga mereka. Kalau justru yang sebaliknya, menurut saya justru itu bukan toleransi, itu bentuk tadi pencampur adukan. Semoga anak-anak kita dijaga akidahnya, tauhidnya, imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya Pak Wahid kayaknya udah nyiapin uduk kayaknya. Ada? Pas ya? Masya Allah. 10 poin pas ya. Bayangin coba. Mari kita tutup bertemannya dengan doa agar kita mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, iftah lana, bukakanlah untuk kami semua ya Allah, abwaabal khair, pintu-pintu kebaikan, wa abwaabun nikmah, pintu-pintu kenikmatan, wa abwaabas sihah, pintu-pintu kesehatan, wa abwaabal barakah, pintu-pintu keberkahan, wa abwaabas sa'adah, pintu-pintu kebahagiaan, wa abwaabas sakinah, pintu-pintu ketentraman, wa abwaabur rahmah, pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah, wa abwaabal najah, pintu-pintu kesuksesan, wa abwaabal jannah, dan pintu-pintu surga. Allahumma ja'alna, jadikan kami semua ya Allah, minat tawabin, golongan ahli taubat, waj'alna minal muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa, waj'alna minal mukhlasin, golongan orang-orang yang ikhlas, waj'alna minasyakirin, golongan orang-orang yang bersyukur, waj'alna minas sabirin, golongan orang-orang yang sabar, waj'alna minadz dzakirin, golongan ahli zikir, waj'alna minal muti'in, golongan orang-orang yang taat, waj'alna min ibadikas sholihin, jadikan kami, anak-anak keturunan kami, bagian dari hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang bermanfaat buat agama-Mu ya Allah. Wassahih ajzadana, sehatkan jasmani rohani kami ya Allah, agar kami bisa maksimal dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kepadamu dan kewajiban kepada sesama manusia. Penawir qulubana, sinari hati kami ya Rabb dengan ayat-ayat Qur'an-Mu yang suci, dengan hadis-hadis sunnah Rasul-Mu yang bermanfaat. Wasabbit imanana, kokohkan ya Allah, teguhkan ya Allah iman kami, tauhid kami, akidah kami ya Allah, akidah anak-anak kami, akidah anak cucu keturunan kami.
wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki yang halal, yang berkah untuk bekal ibadah. Wa ilal khairi qarribna, atas kebaikan ya Allah dekatkan kami. Wa anisyarri fitnah, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami. Waqdi hawaijana, kabulkan ya Rabb hajat-hajat kami, hajat terbaik, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka rabbil hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.